Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita bertemu lagi di dalam ibadah online MDC Bogor. Mari Bapak Ibu, ayo siapkan hati kita. Kita sama-sama beribadah dengan cara yang benar. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Lambert dari MDC Purwokerto. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjumpa dalam ibadah online kita. Kita telah merayakan Paskah, kita telah merayakan kebangkitan Tuhan. Mazmur 24 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan pada hari ini, menyanyikan pujian bagi Dia, karena Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya bagi setiap kita. Allah yang telah menebus setiap kita. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus, hanya
bangkit dan hidup untuk selamanya. Sungguh Yesus telah menyatakan betapa besar kasih-Nya bagi setiap kita. Yesus yang telah mati buat kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan menjaga hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kau adalah Allah kami yang setia. Allah Bapa kami yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Berikan kemuliaan-Mu bagi kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Percaya kasih setia-Mu. Sungguh besar setiamu, dan Kau telah nyatakan itu bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
segala pujian syukur bagimu. Karena Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami, dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Pujimu kami menyembah. Kami berikan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Kami memujimu, kami menyembah. Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus ku menyembah. Yesus kami menyembah. Yesus ku menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus sebagai Raja atas segala raja. Kami sembah Kau Yesus sebagai Tuhan Allah kami yang haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Syukur untuk segala anugerah-Mu. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya Rabbana mata ya sikara malala boya namanya syadana. Yesus yang mau berkorban bagi kami, curahkan darahnya bagi kami. Engkau layak terima segala hormat pujian kami Tuhan. Kau pemilik setiap hidup kami. Kau Raja dan Penguasa. Haleluya, haleluya. Iralalala moya rapaya ralalala moya shikarana. Engkau layak terima segala ucapan syukur kami. Engkau layak terima segala sembah dan pujian kami Tuhan. Ralalala moya rapaya shikarala. Kau layak selamanya. Kau layak selamanya. Karena Kau hidup Tuhan. Karena Kau selalu ada. Oh haleluya, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala pujian pengagungan keluar dari setiap hati dan mulut kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian, hormat, kemasyuran, pengagungan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup sampai selama-lamanya. Engkau telah nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Maut tidak bisa mengalahkan-Mu Tuhan. Tapi Engkau bangkit dan menyatakan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Dan kami memuliakan Engkau dengan hidup kami Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu akan menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami percaya Kau telah urapi hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada hari ini Tuhan.
Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersuka cita jika kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan mari terus angkat hati kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah khawatir, Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik bagi setiap kita. Ya, hari ini firman Tuhan saya beri judul The Beauty in Imperfect, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi di dunia. Nah, saudara, saya memulai dengan sebuah cerita, adalah seorang penasehat raja bernama William. William ini adalah penasehat yang sangat disegani, dan raja setiap kali mengambil keputusan selalu meminta nasihat dari William karena kebijaksanaannya yang sangat terkenal. Suatu ketika putri raja merasa iri dengan William, dan dia mendekati William sambil berkata, "Mengapa Tuhan yang ajaib mau meletakkan hikmat di dalam sebuah wadah yang buruk rupa?" Dia menyindir William karena William memiliki fisik yang cebol dan tidak sempurna. Ya, nah saudara, William tidak menanggapi apa yang dinyatakan oleh putri raja. Sebaliknya dia berkata, "Apakah ayahmu memiliki anggur?" Ya, putri raja menjawab, "Pertanyaan macam apa itu? Ya jelaslah. Ayahku raja yang terkenal, dia memiliki begitu banyak ya simpanan anggur di gudangnya." Dan William balik bertanya, "Di manakah anggur itu diletakkan?" Putri raja menjawab, "Ya jelas, ya di botol-botol tanah liat, di wadah-wadah tanah liat." Dan William mendadak tertawa. Masa seorang raja yang sangat besar dan terkenal meletakkan simpanan anggurnya yang paling berharga di dalam wadah tanah liat? Sang putri raja tanpa berkata-kata mukanya merah dan pergi meninggalkan William. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa diketahui oleh siapapun juga, sang putri pergi ke gudang penyimpanan di mana anggur raja diletakkan. Di sana dia panggil semua pegawainya dan dia perintahkan, keluarkan semua anggur dari bejana tanah liat tersebut dan pindahkan ke dalam bejana-bejana dari perak dan emas. Wow. Seluruh anggur itu dipindahkan dari bejana tanah liat, dimasukkan ke dalam bejana yang baru yang terbuat dari perak dan emas. Singkat cerita, raja melakukan perjamuan untuk semua warga yang hadir, juga para pembesar dari berbagai wilayah diundang. Begitu anggur dihidangkan, waktu raja mulai mengangkat cawan dan ingin toast bersama-sama para pejabat yang hadir di istananya, saat mereka meminum anggur itu, mendadak muka raja berubah. Dan dia hampir memuntahkan kembali anggur itu. Kenapa? Karena ternyata seluruh anggur yang dihidangkan berubah rasa menjadi asam. Dan raja langsung mengalihkan wajahnya kepada kepala istana yang menyediakan semua jamuan. Dan dia berkata, "Mengapa anggur ini menjadi kecut, begitu asam?" Kepala istana tidak berani menjawab, mukanya juga merah. Dan akhirnya dipanggil orang di bagian gudang, dan para pegawai ini akhirnya harus mengakui bahwa atas perintah putri raja, semua bejana yang dari tanah liat itu diganti dengan bejana perak dan emas. Dan itu ternyata merusak rasa dari anggur tersebut. Raja menegur putrinya dengan sangat keras di depan semua para tamu yang hadir. Dan putri raja akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Singkat cerita, besoknya putri mendatangi William dan berkata, "Engkau menipu aku. Ternyata semua anggur itu menjadi rusak." William berkata, "Aku tidak menipu engkau. Hari ini engkau belajar mengapa Allah meletakkan hikmat dan kebijaksanaan itu di wadah yang buruk. Sama seperti anggur, hanya bisa menjadi baik dan terjaga jika ia diletakkan di dalam bejana tanah liat."
Nah, saudara, hari ini kita mau belajar satu hal, ya, the beauty in imperfect. Ada begitu banyak keindahan kebaikan yang Tuhan letakkan di dalam wadah yang tidak sempurna. Di dalam cerita di Jepang ada satu seni yang disebut kintsugi atau kintsukura, yaitu memperbaiki dengan menggunakan resin dari emas, ya. Karena suatu peristiwa di zaman yang sudah terjadi, putri raja memiliki begitu banyak, ya, koleksi tembikar, atau ya kalau hari ini dibilang semacam tempayan-tempayan kuno. Nah, suatu ketika yang paling dia senangi ternyata tersenggol dan jatuh pecah, sehingga dia memanggil salah satu ahli seni di kerajaan yang terbaik untuk bagaimana caranya bisa mengembalikan, ya, bejana yang sudah rusak itu, tempayan yang sudah rusak itu menjadi utuh kembali. Akhirnya ahli seni di kerajaan menemukan campuran resin dengan serbuk emas yang terbaik. Itu dicampur, dijadikan lem. Nah, di PowerPoint saudara bisa lihat, ya, bagaimana bentuk-bentuk dari vas yang tadinya sudah rusak tetapi akhirnya diperbaiki, ya, menggunakan resin dari emas ini, disambungkan kembali, bahkan membentuk sebuah, ya, vas yang kelihatannya cacat karena ada sambungannya, tetapi karena sambungannya ini menggunakan resin emas, malah sekarang jauh terlihat lebih cantik, ya. Bukan hanya lebih cantik, tetapi meningkatkan juga harga dari benda tersebut yang tadinya mungkin tidak seberapa. Nah, saudara, prinsip seni kintsugi ini yaitu, ya, menghasilkan keramik yang lebih indah dan lebih berharga dari kondisi aslinya. Ya, ada beberapa contoh saya munculkan di PowerPoint, saudara bisa lihat. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, kita ini orang benar bagaikan tanah liat. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Ya, saudara, dari pelajaran tentang firman Tuhan ini, ya, kita bisa belajar bila saat ini saudara ada di posisi merasa tidak berarti, lemah, tidak berdaya, jangan khawatir, ya. Tuhan sanggup memakai saudara. Walaupun mungkin kondisi saudara lagi tidak benar-benar fit atau tidak benar-benar siap untuk dipakai. Tetapi hari ini Tuhan tetap ingin menggunakan saudara. Sebaliknya, bagi saudara-saudara yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang sangat, ya, bermanfaat dalam banyak, ya, bidang, di pelayanan, di tempat pekerjaan, saudara lagi dalam kondisi yang prima hari ini. Jangan lupa sekali lagi, saudara juga bejana tanah liat yang rapuh. Kalau Tuhan memakai saudara hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dia mempercayakan banyak hal dalam hidup saudara, ya. Jadi sekali lagi jangan lupa, kita ini adalah bejana tanah liat. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, ya, bagaimana semua, ya, keramik, porselen, apapun namanya, ya, jika itu sudah selesai dibentuk, dibakar, menghasilkan bentuk yang final, yang akhir, justru dia akan semakin rapuh. Waktu dia masih menjadi tanah liat, ya, dia tidak rapuh. Tetapi begitu sudah jadi, sudah selesai, justru dia akan semakin rapuh, ya. 2 Korintus 4 ayat 7 tadi dikatakan di bagian akhir, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, ya, bukan dari kita sendiri. Artinya semakin kita kelihatan luar biasa, sebetulnya semakin kita rapuh. Untuk apa? Kenapa harus begitu? Supaya benar-benar kekuatan Allah lah yang semakin nyata dalam hidup kita, bukan, ya, kita membanggakan diri kita sendiri. Nah, saudara, peran atau sifat dari tanah liat, ya, saya ingin tampilkan hanya beberapa. Liat adalah kondisi yang elastis,
mudah untuk dibentuk, ya. Dia akan mengeras setelah dibakar atau dipanaskan. Nah, wadah ini sangat cocok dan baik untuk menyimpan cairan. Kenapa? Karena sifat dari liat itu sendiri dia netral, ya, tidak mengubah warna, bahkan tidak mengubah aroma dan rasa. Saya kadang-kadang terheran-heran bagaimana Tuhan bisa memilih sebuah ilustrasi yang tepat persis seperti apa yang ada dalam kondisi kita. Dia mau kita seperti tanah liat tersebut. Nah, karena itu saudara, apapun kondisimu hari-hari ini, ya, jangan patah hati, jangan patah arang di hadapan Tuhan. Ya, seperti orang Israel, waktu mereka mau masuk, ya, ke dalam tanah Kanaan, mereka kecut hati, mereka takut, tetapi akhirnya Tuhan yang menyatakan kepada mereka. Saya catat di Ulangan 1 ayat 21 dikatakan di sana, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Tidak sekedar dikatakan jangan takut, tetapi ada tambahan dan janganlah patah hati, ya. Kondisi patah hati membuat orang, ya, sudah kalah sebelum berperang. Sudah, ya, menyatakan tidak sanggup sebelum mencoba. Selanjutnya tidak sekedar di ayat yang tadi Ulangan 31 di awal sebelum mereka masuk ke Kanaan, tetapi di Ulangan 31 bagian penutup, ya, di ayat yang ke-8 diulang kembali lagi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Diulang sekali lagi, jangan takut dan janganlah patah hati. Di awal kitab Ulangan dibuka dengan pernyataan yang sama, jangan takut, jangan patah hati. Di pasal terakhir Ulangan pun diulangi hal yang sama. Jangan takut, jangan patah hati. Berarti hal ini penting. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang Israel tidak sekedar takut, tetapi mereka semuanya sudah patah hati. Ya, tidak berani melakukan sesuatu, menganggap diri mereka tidak sanggup. Padahal Tuhan yang akan melakukan banyak perkara besar. Dikatakan di situ, ya, Tuhan mau berjalan di depan, menyertai, dan tidak akan membiarkan mereka. Hari ini, kalau kondisi yang sama saudara hadapi, ingat, ya, pesan hari ini, jangan takut, jangan patah hati. Tuhan mau saudara, ya, kembali bangkit, terus berjalan, taklukkan, dan jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia tetap setia menjaga dan menuntun. Bahkan di bagian lain dia berperang. Saudara dan saya hanya tinggal diam. Ya, nah Bapak Ibu, okelah Pak, tapi kalau kenyataannya ada yang patah hati, bagaimana? Ya, Mazmur 34 ayat 18, pemazmur menulis, Tuhan itu dekat. Anehnya bukan kepada orang-orang yang bersemangat, karena orang-orang yang bersemangat sudah memiliki kekuatan di dalam Tuhan, tetapi Dia justru dekat kepada orang-orang yang patah hati, ya. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara sudah terlanjur patah hati, ingat firman Tuhan ini, bahkan kepada saudara pun Tuhan dekat. Dia mau mendekatkan diri, Dia mau kembali membalut luka hati saudara, ya. Jangan pernah terus tinggal di dalam kondisimu. Ingat, Tuhan rela melakukan apa saja untuk membuat engkau kembali bangkit, untuk mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup saudara. Nah saudara, bersama Tuhan Yesus, walaupun kondisi dunia ini kadang-kadang bisa merusak siapa saja, dunia nggak peduli, ya, engkau keturunan orang baik-baik atau engkau, ya, hamba Tuhan, ya, dia selalu merangsak hidup kita. Dunia selalu menjepit hidup kita, berusaha untuk menjatuhkan kita, ya. Tetapi bersama Tuhan Yesus, walaupun dunia merusak semua kita, namun justru banyak yang
alami kegagalan, kerusakan, tetapi sekali lagi Tuhan turut bekerja dalam segala situasi. Bahkan nanti setelah di mana tempat titik kerusakan itu terjadi, justru di situ menjadi kekuatan kita. Saya melihat begitu banyak orang, waktu mereka tidak menyerah, waktu mereka tidak terpuruk, mereka tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka alami sesuatu yang buruk, mereka kembali minta ampun, mereka kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Justru yang tadinya merupakan kelemahan, hari ini berubah menjadi kekuatan. Itu ajaibnya Tuhan kita. Nah, saudara, mari miliki hati yang benar-benar besar, bukan sekedar besar. Ada istilah berhati emas, ya. Ada cuplikan mengatakan milikilah hati emas. Kenapa? Kita diajar untuk terus mengasihi seolah-olah kita tidak pernah terluka. Kita diajar terus menerima dan membuka hati kita, membiarkan kasih Allah masuk dan membalut luka hati, bahkan meluluhkan hati kita kembali untuk bisa mengasihi semua orang yang tadinya menjadi orang-orang yang mungkin dengan sengaja menyakiti hati kita, tetapi dengan kasih Tuhan kita bahkan bisa kembali mengasihi mereka jauh lebih baik. Ya saudara, dunia apapun yang ada di dalamnya tidak ada yang kekal. Ya, di dalam dunia tidak ada yang kekal, bahkan tidak ada yang benar-benar sudah selesai. Tuhan belum selesai dengan saya, Tuhan belum selesai dengan saudara, Tuhan belum selesai dengan semua orang di sekitar kita. Masing-masing kita sementara menjalani proses sampai Allah akhirnya selesai dengan setiap kita. Ya, dan saya ingatkan tidak seorang pun di antara kita yang sempurna. Ya, jadi melalui contoh ilustrasi seni kintsugi ini, kita belajar dari sebuah benda yang sangat bernilai dan memiliki nilai historis. Justru saat dia rusak, diperbaiki dengan teknik kintsugi ini, dia malah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum dia rusak. Ya, kalau hari-hari ini justru ini dipakai sebagai cara untuk dengan sengaja benda itu dirusak, baru diperbaiki pakai resin emas, seolah-olah ini benda bersejarah sehingga memiliki nilai yang mahal, padahal tidak, itu hanya teknik dagang aja, ya. Bikin sekarang, dipecahin, dibenerin lagi, baru dijual, seolah-olah ini benda yang mahal dari zaman dahulu lah, sehingga memiliki nilai historis. Tidak demikian. Nah, bagian kedua, Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya ini bukan hanya sekedar bejana tanah liat, tetapi jauh lebih dari sekedar bejana tanah liat. Kita ini adalah wewangian, fragrance-nya Allah. Apa sih maksudnya? Karena wewangian itu selalu mendatangkan ketenangan jiwa. Ya, saudara yang suka aromaterapi, yang suka ke spa atau ke tempat-tempat yang khusus untuk menikmati ketenangan, pasti di sana diletakkan wangi-wangian yang entahkah dibakar atau dipanaskan sehingga uapnya keluar, membuat pikiran saudara tenang. Waktu saudara menghirup, itu mempengaruhi seluruh saraf saudara dan membuat saudara bisa menikmati ketenangan dan akhirnya saudara mengalami kesegaran yang baru. Nah, saudara dan saya selain sebagai wadah tanah liat, kita orang percaya juga dinyatakan sebagai wewangian. Ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 kita lihat di sana dituliskan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, dengan perantaraan kami. Perhatikan di situ. Dengan perantaraan kami, perantaraan orang percaya, perantaraan semua para murid, Ia Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Melalui saudara, melalui saya, melalui semua kita orang percaya. Tuhan memakai kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia
ya, kepada semua orang, kepada dunia ini. Jadi saudara, luar biasa Tuhan, ya. Dia mau pakai bejana tanah liat yang tidak berarti, tetapi justru siap untuk dibentuk. Tetapi kedua, dia mau pakai hidup kita menjadi bau-bauan yang harum, yang menarik banyak orang untuk mengenal dia. Jadi saudara ditetapkan bukan untuk menjadi bau yang busuk, tetapi sebaliknya menjadi keharuman bagi dia. Nah, ada satu cerita seorang anak kecil yang ingin melakukan sebuah lomba, ya. Dia duduk dan dia berdoa sebelum dia bertanding. Dalam doanya dia dengan sederhana mengatakan, Tuhan, beri aku kekuatan untuk tidak nangis ketika aku kalah. Rupa-rupanya ada seorang bapak yang memperhatikan waktu anak ini berdoa. Pas dia bilang amin, bapak ini bilang, nak, kok doanya begitu? Apakah kamu tidak ingin menang dan tidak minta kemenangan supaya bisa mengalahkan semua sainganmu? Anak kecil ini dengan tenang berkata, Pak, kalau saya hanya minta menang kan kesian teman-teman saya, ya. Tetapi saya hanya minta supaya seandainya saya kalah, saya tetap kuat dan tidak menangis. Nah, saudara, ada istilah, waktu saudara tidak siap untuk kalah, saudara pun tidak siap untuk menang. Hari ini hidup kita tidak selamanya menang. Tetapi waktu kita siap menerima kekalahan, justru kondisi yang tidak terduga, malah kita bisa alami kemenangan. Dan waktu kita menang, kita mensyukuri semua karena kita sadar kita cuma tanah liat. Kalau kita menang, itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bukan sebaliknya, kita hanya siap menang dan ternyata kalah. Ini yang banyak orang alami kehancuran. Kenapa? Karena tidak siap untuk kalah. Mereka pikir mereka pasti menang. Tetapi kenyataannya suatu ketika mereka kalah dan benar-benar ini menghancurkan hidup mereka. Nah, saudara, cuplikan video terakhir yang nanti akan saudara lihat. Ini gambaran di mana banyak sekali orang terkenal di dunia ini. Ya, ini tidak bicara hal rohani ya, nanti saudara lihat. Nah, judulnya itu Famous Failures. Artinya ternyata orang-orang terkenal pun sebelum sampai ke titik mereka terkenal, berkali-kali alami ya kekalahan, kegagalan. Tetapi saat mereka mau bangkit kembali, mereka akhirnya bisa mengalami kemenangan yang sesungguhnya.
Saudara, sebagai bejana tanah liat, mungkin hidupmu sudah hancur. Persembahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Dia adalah ahli seni yang bisa tidak sekedar hanya memberi resin emas untuk menambah nilai, tetapi dia mencurahkan darahnya bagi saudara. Tidak sekedar mereparasi yang rusak, tetapi dia menciptakan saudara menjadi pribadi yang baru lagi di hadapannya. Terimalah kebenarannya dan terus kuatkan hati saudara untuk melangkah kembali, mengerjakan lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Karena sekali lagi, semua kita belum selesai di hadapan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan patah hati. Bawa semua pergumulan luka hati batin kita kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang membalut setiap kita. Izinkan Tuhan memulihkan ya bejana hati kita ya, supaya semakin indah, supaya semakin membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau lebih dari sekedar ahli seni yang dapat menambahkan nilai dalam semua karya yang sudah rusak. Tetapi Engkau bahkan memberi pemulihan sempurna, menciptakan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kami mau membuka hidup kami Tuhan, bentuk kami lebih lagi. Kalau hari ini kami sementara mengalami kekalahan, kami mengalami patah hati, ada yang mengalami kekecewaan. Ini kami Tuhan. Kami tahu Engkau belum selesai dengan kami. Bentuk lagi kami untuk menjadi bejana yang lebih bernilai, menjadi pribadi-pribadi yang lebih terbuka untuk alami pemulihan, pembentukan yang pada akhirnya setiap kami akan melihat akhirnya bagaimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Biarlah hari ini setiap umat-Mu diberi kemampuan untuk tetap bertahan. Ingat bahwa Tuhan masih hadir dalam kehidupan setiap kami untuk melakukan lagi hal-hal yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang menerima kebenaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ditransferkan ke nomor OVO dan nomor rekening yang akan tertera di layar. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat dari Efesus 1 ayat 3 berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kita percaya Allah telah memberkati kita dengan luar biasa. Kita mau merayakan kebangkitan, merayakan Allah kita yang hidup. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Karena Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah raya, marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berkenaan dengan situasi saat ini, masih belum bisa kita untuk beribadah di dalam gedung gereja. Jadi untuk ibadah kita minggu depan tanggal 17 dan 18 April tetap diadakan secara online. Kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah ini melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online yang dapat Bapak Ibu ikuti mulai pukul 17.00. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari sama-sama kita ikuti doa puasa jemaat yang pada bulan ini akan diadakan tanggal 17 April 2021 jam 2 siang. Bapak Ibu dapat mengikuti doa puasa jemaat ini melalui Zoom online yang meeting ID dan passwordnya dapat Bapak Ibu lihat di layar. Bagi para pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa di dalam doa jemaat Rabu malam jam 18.30 sampai jam 19.30. Mari kita bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan dan permasalahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari sama-sama kita cari hadirat Tuhan di dalam doa fajar yang akan diadakan setiap hari Senin pukul 5.30 pagi. Mari sama-sama Bapak, Ibu mengikuti doa fajar ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri dengan saya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera memberikan kemampuan untuk kita terus menghadap wajah Tuhan. Sekali lagi firman-Nya berkata, Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Dan alami terus hal-hal yang baru, yang besar, yang masih Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Diberkati segala kerinduan saudara, diberkati segala pergumulan saudara, dan alami tahun-tahun ini Tuhan akan angkat hidupmu jauh melampaui yang sudah engkau jalani sebelumnya. Karena Dia mau mengerjakannya bagi setiap saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan, mari bersama berkata, Amin, amin. Tuhan berkati, selamat menikmati sepanjang minggu ke depan dalam kekuatan yang baru.